Oke. Udah, Bu. Oke, dalam kurang lebih mungkin 20 menit sampai 30 menit mendatang, saya akan coba jelaskan ini. Oke ya, saya jelaskan ini tentang STAR. Oke. Saya mulai. Oke, STAR ini adalah singkatan. Ya, singkatan STAR ini. Oke. Yaitu dimulai dari sebetulnya kalau kita tadi bahas berkaitan dengan perencanaan. Gitu ya, perencanaan. Jadi nggak sebetulnya hanya cuma serta-merta dia ngerjain apa, tapi perlu ada perencanaan. Ada visi misi tujuan yang jelas dulu. Nah, ini ada satu lagi ya, beberapa menyampaikan bahwa if you fail to plan, you plan to fail. By you fail to prepare, you are preparing to fail. Nah, itu Benjamin Franklin ya. Lalu dikatakan kalau fail to plan, plan to fail. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita gagal untuk merencanakan, maka merencanakan untuk gagal. Failures don't plan to fail, they fail to plan. Nah, jadi artinya kegagalan atau kesalahan bukan berarti kita merencanakan untuk gagal, tetapi dia gagal untuk merencanakan. Nah, itu adalah kesalahan. Dan he who fail to plan is planning to fail. Nah, ini mirip-mirip ya, kurang lebih. Jadi seseorang yang gagal untuk merencanakan, maka merencanakan untuk gagal. Dimanapun juga kalau kita tidak merencanakan, ini akan bisa terjadi sesuatu kegagalan atau kesalahan. Nah, kesimpulan, fail to plan, you plan to fail. Without planning, we can also get failure. Moreover, without planning. Kita sudah memplanning aja bisa gagal, apalagi nggak pakai perencanaan. Nah, makanya dengan perencanaan yang baik, kita bisa mengkalkulasi resiko. Ya, hidup kita ini penuh dengan resiko. Baik resikonya yang rendah, moderat, maupun yang tinggi. Nah, sebagai wirausahawan, kita akan mengacu kepada moderate risk. Ya, jadi bukan berarti begini, wah kayaknya wirausahawan itu high risk, very not right gitu ya. Jadi tidak benar gitu. Jadi bahwa seorang wirausahawan itu adalah dia mengambil resiko yang menengah atau moderat. Karena seorang wirausahawan dia itu pasti merencanakan. Kalau sudah merencanakan, tentu dia mencoba mengkalkulasi. Kalau ini dilakukan, kemungkinannya gimana? Kalau itu dilakukan, kemungkinannya gimana? Nah, jadi kita berbicara terkait dengan moderat risk itu berkaitan dengan antisipasi. Kita diberikan hikmah untuk bisa mengelola. Nah, gitu. Apalagi kita nih orang manajemen nih, gitu ya. Anda diajarkan ilmu manajemen, itu berkaitan dengan bagaimana mengelola dengan baik. Nah, termasuk plan, ya, action, lalu plan, organizing, ya, OAK, ya, actuating dan controlling. Nah, itu adalah dasar. Nah, ketika kita mau melaksanakan sesuatu sangat penting, mulai dari rencana, diorganisasikan, lalu di actuating itu ya diaktualisasikan ya, dan tentu saja harus ada kontrol. Nah, minggu lalu kita membahas berkaitan bahwa yuk gimana ngatur target indikator sampai nanti kita harus memikirkan cara untuk controllingnya. Nah, ya. Nah, jadi kalau di sini entrepreneur takes moderate risk, di sini ada resiko, oke. Ada juga yang tidak pasti gitu, uncertainty. Nah, di mana yang punya peluang lebih besar? Nah, itu yang dicari adalah ketika peluangnya lebih besar. Oke, jadi kita sebagai wirausahawan, gitu ya, kita akan melihat peluang yang lebih besar itulah yang diambil dengan risiko yang cenderung moderat. Oke, karena kalau mau low risk ya repot juga gitu ya, semuanya takut ya nggak bisa jalan. Nah, saya mau memperkenalkan tentang business planning ya dengan STAR. Ya, ini supaya mudah untuk diingat.
S-nya strategic analysis, T-nya target and goal, A-nya action, R-nya reality check. Nah, gitu ya. Jadi minggu lalu dan Anda sudah mengerjakan ini lebih banyak ranahnya di strategik nih. Ya, memikirkan strategis ke depannya gimana, terus dianalisis dari berbagai aspek dan perspektif. Lalu ada target dan goal-nya. Nah, di berikutnya, jadi kalau yang minggu lalu itu di ranah S dan T, strategic analysis, target dan goal. Nah, berikutnya adalah ketika kita mau aksinya itu gimana. Terus kontrol, yaitu ceknya, dicek. Jadi kalau tadi teman-teman bilang, Bu, saya jadi kepikiran nih, running bisnis saya gimana supaya konsumen lebih senang atau kebutuhannya terpenuhi. Nah, nggak cuma sampai situ, tapi benar dilaksanakan, udah gitu dikontrol. Benar nggak ya konsumennya jadi seneng gitu? Atau konsumennya jadi puas? Nah, itu intinya ya. Di STAR ini simple, tetapi memang ini butuh yang namanya proses dan progres. Nah, ya, disebut strategi karena high level, namun untuk jangka panjang. Nah, jadi makanya waktu yang minggu lalu saya minta Anda membuat itu untuk 5 tahun. Karena menyangkut your whole organization, keseluruhan dari organisasi Anda. Kedua, disebut analysis. Karena ini menyangkut breaking something that big and complex down into more manageable chunk. Nah, artinya gini, harus di breakdown. Jadi kalau tujuan akhirnya di 5 tahun itu, anggaplah profitnya sekian gitu ya, atau sumber dayanya bagus, atau dikenal dari lingkungan masyarakat tertentu, mulai dari Kota Bandung, Jawa Barat, misalnya Jakarta, dan seterusnya. Sehingga bisa di breakdown. Strategi adalah secara luas, visi misi tujuan gitu ya. Nah, analisis ini menyangkut kepada breaking atau dipilah-pilah, baik dari sisi bagiannya maupun dari sisi waktunya. Nah, itulah disebut strategic analysis. Nah, seringkali kalau kita bicara tentang vision, vision itu adalah gabungan antara dream dengan realistik. Jadi kalau terlalu tinggi, bukannya nggak boleh gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi kalau langitnya ketinggian nggak nyampe-nyampe. Artinya kita harus menyesuaikan dream and realistic. Oke, nah dalam arti yang memang mampu kita kerjakan dalam kapasitas dan ranah kita. Ya, jadi jangan nunggu gini, saya kan belum ada, belum punya modal, atau saya belum punya skill tertentu, atau saya belum punya partner, atau saya belum punya. Jangan melihat dari yang belum punya, lihat yang sudah punya dulu gitu. Ya, cari dilihat dari yang sudah punya dulu. Nah, supaya bisa mewujudkan mimpi Anda. Ya, vision itu adalah dream plus realistic. Oke. Nah, jadi ini saya mengingatkan kembali nih. Minggu lalu kita bahas tentang Nawilis. Dia pengen menghasilkan the top car service station at Bogor for spurring and balancing. Nah, target dia khusus spurring balancing. Nah, teman-teman, walaupun dia tujuan besarnya adalah spurring balancing, namun bukan berarti tertutup yang lain ya, gitu. Tapi harus punya satu keunikan, satu yang memang dicari-cari orang. Kalau saya mau cari, saya misalnya mau pesen dimsum, saya akan cari punya Elizabeth gitu. Kalau saya mau pesen ayam betutu, saya akan cari Kemade gitu. Sudah harus lebih spesifik. Saya itu usahanya mau apa gitu. Nanti plus yang berikutnya silakan. Contoh misalnya kita ambil yang minuman catatan ini terkenal. Ya. Targetnya apa dia awalnya? Okay. Si produk yang ini ya bubble tea, tapi bukan berarti nggak ada yang lain juga nggak laku gitu. Tetapi kalau dibilang catatan bubble tea misalnya, nah itu yang harus dicari dulu. Nah, supaya teman-teman jadi kayak punya. Nah, terus apa sih bedanya target dan goal? Nah, nih saya mau nunjukin bedanya target dan goal, gitu ya. Kalau goal adalah di sini, kalau target ya objektifnya. Oke. Okay. Nah, jadi kalau terkait artinya adalah ini ada purpose toward which an endeavor is directed. Jadi
memang apa sih yang mau dituju. Apa sih mau tuju? Oh, sukses. Not enough sukses. Ya, not enough cuman ngomong sukses. Goalnya sukses. Tapi gimana targetnya yang dimaksud dengan sukses? Sukses itu misalnya dari sisi pencapaian misalnya keuangan, bisa dilihat dari jumlah karyawan, atau dilihat dari kualitas, apa yang memang mau dijadikan target. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya goalnya sukses, tujuan saya mau sukses, jadi pengusaha sukses, pengen membuat restoran yang sukses, not enough. Harus ada yang dimaksud dengan sukses itu apa? Mau buka cabang, bikin franchise, gitu ya. Lebih spesifik itu kepada target, ya. Jadi ada spesifik. Kalau ini umum, ini spesifik. Goal itu umum, jadi baik, jadi sukses, gitu ya, jadi sustain. Nah, kalau objektif atau target sudah spesifik, apa yang mau dicari? Oh, saya mau lari jauh, jauhnya sejauh apa? 1 kilometer, 2 kilometer, ada ukurannya. Jadi kalau target harus ada ukuran dan harus nyata gitu. Memang bisa dilakukan. Gak cuma dia kamu bagus, baik gitu. Baiknya kenapa? Karena gitu ya, bisa menampilkan misalnya brandnya makin dikenal, misalnya gitu. Itu udah lebih jelas. Terus misalnya target penjualannya sudah tercapai, itu sudah lebih jelas. Ya misalnya kalau masukin ke IG berapa sih yang like misalnya gitu. Itu sudah terukur, itu sudah tangible. Nah, objektif itu lebih pendek daripada goal. Ya, jadi kalau goal itu lebih jangka panjang, kalau objektif itu lebih jangka pendek atau target itu lebih jangka pendek. Nah, maka dari itu setelah strategic analysis, lalu ada target, barulah action. Ya, jadi harus kerjain, nggak cuma ya selesai aja bikin rencana gitu. Ya harus dikerjakan, gitu ya, dikerjakan, bergerak. Nah, terakhir adalah reality check, dievaluasi gitu. Terus dicek, terus dievaluasi, jangan kelamaan ya, nunggu setahun, kelamaan. Anda bisa mulai dari misalnya mau daily, mau weekly, mau monthly, nanti 3 months, every 3 months, lalu every 6 months, 1 year, terus gitu ya, reality check. Sehingga assessing and judging-nya itu jadi biar nyambung gitu. Nah ya, jadi ini yang saya kemarin sempat sampaikan di yang Malcolm Bordich ya, saya sudah sampaikan ini, ada leadership, strategic planning, customer focus, lalu measurement analysis and knowledge management, lalu workforce focus, process management, dan result. Nah, gitu ya. So, artinya STAR ini adalah untuk mencoba untuk mendukung dari yang lalu, gitu ya. Lalu teman-teman sudah bahas di dalam Malcolm Bordich kriteria for performance excellence. Nah, tugas saya simple buat Anda. Saya pengen dari yang Malcolm Bordich itu kepada aksinya dan bagaimana memonitornya, gitu, atau checkingnya. Nah, itu yang jadi tugas Anda berikut. Jadi artinya kemarin Anda sudah lebih banyak di S dan T. Jadi strateginya udah ada, targetnya udah ada. Nah, ini tinggal kepada action dan bagaimana kalau memonitor atau menceknya. Nah, jadi saya minta minggu depan Anda buat ini sudah kepada action plan. Ngapain Anda gitu? Ya, jadi kemarin ini kan target tahun sekian, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, kalau ini sudah kepada action, mau ngapain gitu. Apalagi dalam minggu ini MED ya. Minggu ini MED ya. Jadi at least menurut saya ini sudah lebih membumi, sudah lebih Anda bisa gunakan gitu ya data-data yang Anda sudah lakukan di MED, plus ada misalnya ada tambahan-tambahan informasi yang lain. Oke, kalau dari saya itu aja sedikit singkat hari ini ya. Nah, saya ini memberikan quotes of the day, namanya Fu atau Lucky ya. Fu atau Lucky ini memiliki tiga
tiga teman-temannya biasanya. Fu itu blessing, Lu itu wealth atau prosperity, So itu longevity. Jadi artinya kalau Fu-nya adalah berkat atau keberuntungan, Lu-nya adalah wealth, kekayaan, ya, dan So-nya itu adalah terkait dengan panjang umur. Nah, kita mau coba membahas terkait bahwa lucky atau berkat itu tidak semerta-merta hanya itu saja, gitu ya. Namun adalah kita perlu ada action. Nah, bagaimana kita menggabungkan antara peluang dengan yang memang kita lakukan dengan planning yang jelas, tentunya dengan aksi. Dan terakhir harus ada checking yang benar supaya Anda bisa kontrol. Ya, itu dari saya. Masih ingat ya? Yang pertama apa S-nya? S-nya apa? Strategi analisis. Bagus. Strategi analitik. Yes, good. Berikutnya T-nya apa? Target and goals. Yes, target and goal. Yang ketiga, A-nya? Action. Ya, action. Bagus. Berikutnya yang R. Reality R. check. Yes, bagus. Reality check. Bagus. Ya, jadi semoga dengan STAR ini melengkapi ya, melengkapi yang kemarin Anda sudah bahas. Nah, saya minta minggu depan. Nah, saya pengen Anda implementasi. S-nya dan T-nya Anda bisa akomodir dari yang Malcolm Bordage. Nah, lalu action and reality check-nya tolong lebih dibumikan dari yang kemarin planning Anda. Itu gimana caranya? Ya, S-nya apa? T-nya apa? Action-nya apa? Lalu cara ngeceknya gimana? Nah, gitu ya. Untuk minggu depan seperti itu. Bisa? Bisa, Bu. Yes, mantap nih. Saya senang banget nih dengan kelas ini. Cerdas. Ya, terus semangat lagi ya. Jadi di bawahnya ditambahin aja gitu ya, Bu, langsung. Yes, boleh. Jadi dilengkapin saja, ya. Ya, jadi artinya itu ranah S-nya mana, ranah T-nya di mana. Anda lebih banyak fokus pada E-nya dan R-nya, ya. Action dan reality check-nya. Bisa ya, seperti itu ya. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Aman ya? Aman ya? Bagus. Nanti masuknya ke CLS ya, tetap CLS supaya nanti nggak bingung MS Team apa CLS ya. Saya sampaikan CLS semua, oke? Oke, Bu. Ya, oke. Kalau saya hari ini sampai situ dulu deh, gitu ya. Hari ini tidak terlalu banyak, tapi saya berharap teman-teman belajar sesuatu hari ini. Setelah kita memikirkan strategi-strategi, tentu harus dilaksanakan, ya. Strategi ada target, tentu harus dilaksanakan dan jangan lupa harus dicek. Itu yang disingkat dengan STAR. Itu ya, teman-teman. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya, terima kasih ya. Kalau Makasih, ada Bu. pertanyaan, ada pertanyaan silakan disampaikan di live ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, thank you. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Yuk. Terima kasih. Sukses. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Jaga kesehatan ya. Makasih, Bu. Makasih, Iya, Usit. sama-sama. Makasih, Bu. Sama-sama. Bu, terima kasih, Bu. Tadi saya Sama-sama. Oh ya, siapa ini? Kak Charles ya? Oke. Ya, nggak apa-apa Charles. Yo, nanti bisa